6 Januari saya dapat laporan dari tim kami yang sedang melakukan investigasi bahwa ada pergerakan dari Sumedang sudah mulai membawa ratusan anak buah untuk dibawa ke Solo. Nah, saya langsung terbang dari BSD ke Semarang. Saya koordinasi dengan Polrestabes Semarang dan tim saya yang ada di sini, dan akhirnya kita sepakat planning kami kita cegat di tol Kali Kangkung Semarang. Kami tunggu dari jam 7 malam sampai jam 9 lebih 26 menit. Akhirnya mobil yang kami cari, truk yang kami cari tiba. 226 ekor anjing, bahkan surat-suratnya justru dapat persetujuan dari kepolisian. Mudah-mudahan itu surat bodong ya, dan ini akan juga kami usut. Pada Sabtu 6 Januari 2024 malam, Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dan komunitas pecinta anjing menggagalkan pengiriman sebanyak 226 ekor anjing dari Subang, Jawa Barat ke wilayah Solo Raya di gerbang tol Kalikangkung, Kota Semarang, Jawa Tengah. Anjing-anjing itu dikirim secara ilegal karena surat-surat jalan ataupun surat kesehatan hewannya merupakan surat bodong. Saat ditemukan, anjing-anjing itu dalam kondisi terikat kaki, mulut, dan lehernya dengan tali rafia. Tubuh anjing dimasukkan ke dalam karung dan ditumpuk begitu saja di atas truk bak terbuka. Diduga anjing itu akan dijagal dan dagingnya akan diolah untuk dikonsumsi. Saat ditemukan, terdapat 12 anjing yang telah mati. Kapolda Jateng Inspektur Jenderal Ahmad Lutfi menyebut pengembangan terhadap kasus tersebut terus dilakukan. Hasil pemeriksaan ini kan mirip beberapa kali. 5 orang tersangka sudah kita amankan, kemudian dari 226 anjing ini kan 12 meninggal, 1 melahirkan, dan sisanya sudah kita rawat di wilayah Mijen. Untuk kesehatan ya, termasuk anjing-anjing yang 12 meninggal kita laporkan. Dari kejadian ini, polisi telah menetapkan 5 orang berinisial DH, SL, AR, WG, dan ER sebagai tersangka. Mereka dinilai melanggar pasal 66A ayat 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Mereka menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif. Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara menanti 5 orang yang kini ditahan di Kota Semarang. Para tersangka mengaku telah berulang kali mengirimkan anjing, maka kasus itu menjadi salah satu yang menjadi atensi Polda Jateng. Namun Polda Jateng tidak menertibkan warung-warung yang menjual olahan daging anjing, baru sebatas mengimbau para penjual untuk tidak menjual daging anjing dengan menggandeng MUI dan Kemenkes. Dari sisi kesehatan, mengonsumsi daging anjing risiko terserang penyakitnya tinggi. Pakar parasitologi dari Universitas 11 Maret Surakarta, Sigit Setiawan menyebut, daging anjing yang tidak diolah matang mengandung cacing Trichinella spiralis. Cacing itu berpotensi mengakibatkan gangguan otot. Risiko fatal bisa terjadi jika otot yang diserang adalah bagian organ vital seperti jantung dan pernapasan. Selain itu, bahaya kesehatan lain yang mengintai yaitu infeksi bakteri E. coli, salmonella, antraks, hepatitis, dan leptospirosis. Lalu risiko hipertensi karena dalam 100 gram daging anjing terdapat 1,06 mg natrium. Ditambah lagi risiko persebaran rabies pada manusia. Indonesia memang masih setengah hati melarang konsumsi daging anjing. Beda halnya dengan Korea Selatan yang sudah mengesahkan aturan larangan memakan daging anjing. Parlemen Korsel pada Selasa 9 Januari 2024 berhasil menyetujui rancangan undang-undang soal larangan konsumsi daging anjing. Akan ada masa tenggang 3 tahun sampai undang-undang itu berlaku penuh. Masa tenggang dimulai setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengesahkan RUU itu menjadi undang-undang. Keputusan ini didukung oleh jajak pendapat Animal Welfare yang menyebut 9 dari 10 orang Korsel tidak mau lagi makan daging anjing. Menurut Animal Welfare, perjalanan menuju Republik Korea bebas daging anjing bisa menjadi titik awal pembebasan tidak hanya bagi anjing, tetapi juga hewan lain. Sementara itu, para peternak anjing untuk tujuan konsumsi menentang aturan tersebut. Di seluruh Korsel ada 1.100 peternakan sejenis. Dalam undang-undang baru diatur kompensasi untuk para peternak itu. Indonesia akan sulit terbebas dari perdagangan dan konsumsi daging anjing selama permintaan akan daging anjing itu sendiri masih tinggi. Kesadaran masyarakat juga dibutuhkan untuk membantu menghentikan kejahatan hewan tersebut.
Mereka ini semua kan dalam kondisi yang sangat tidak sehat. Banyak yang malnutrisi, banyak yang cacingan parah, bahkan ada yang parah banget, cacing ke jantung, parasut darah, anemia, dehidrasi, dan banyak yang luka parah. Ada yang luka ringan, ada yang luka parah karena bekas jeratan dari para pencuri atau penjaga anjing. Setelah mereka sudah sehat, kami akan lakukan vaksin lalu steril untuk mencegah populasi bertambah, dan setelah semuanya beres, kami akan lakukan open adopsi dengan beberapa ketentuan dan persyaratan supaya mereka ini tidak jatuh lagi ke tangan yang salah. Ini masih masuk mereka ini masuk ke dalam kategori barang bukti, dan saya sudah menandatangani penyerahan barang bukti dari Polres Tabes. Sampai masa penyelidikan selesai dan persidangan, baru kami diserahkan sepenuhnya ke kami. Jadi dalam masa penyelidikan ini kami masih dibantu oleh Polres Tabes, sama Dinas Pertanian Kota Semarang, PDHI Kota Semarang, dan beberapa vet dari beberapa klinik hewan di Semarang.